Di sebuah rumah kumuh yang penuh mimpi, hiduplah seorang gadis bernama Baby Doll. Gambar-gambar di dindingnya menunjukkan betapa ia mencintai Cinderella. Kita terlambat. Tidurnya yang nyenyak terganggu oleh bel yang berbunyi. Waktunya sekolah. Baby Doll bergegas bersiap-siap. Gadis miskin. Aku pergi ke sekolah. Kamu tinggal di rumah? Oke, aku pergi sekarang. Baby Doll bersekolah di Bona School, tempat indah yang terasa seperti negeri dongeng. Sementara Baby Doll mengagumi Cinderella, anak-anak lain punya putri impian mereka sendiri. Wow, Cantik sekali. setuju sekali. Menurutku Rapunzel lebih cantik. Tidak, Putri Salju jauh lebih cantik. Dua gadis kaya, Tina dan Suzy, suka memuji Rapunzel dan Putri Salju. Gadis kaya. Mari kita lihat apa yang membedakan Baby Doll dari mereka. Oh tidak, pagi ini dimulai dengan bentrokan. Sepertinya hari ini tidak akan mudah bagi Baby Doll. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Dasar bocah nakal. Maafkan saya tidak bermaksud begitu. Tina dan Suzy menatapnya, jelas tidak ingin bersikap ramah. Kau makhluk kecil yang kotor. Aku bilang aku minta maaf. Tina, hadapi dia. Kau di sana? Dasar bocah nakal. Tina, lakukan. Hei, ya. Saat mereka memulai aktivitas pagi mereka, Tina tidak menyangka rencananya akan berantakan begitu cepat. Nona, apakah Anda baik-baik saja, Nona? Nona, Anda baik-baik saja? Apa yang sedang kalian lakukan? Ini salahnya Nona. Mereka menindasku, Nona. Ini salahnya. Tidak, itu salahmu. Berhenti. Itu Ini salahmu. salahnya. Saya punya pengumuman. Akhir pekan ini, sekolah kita akan mengadakan kontes kecantikan untuk memahkotai putri tercantik. Jadi, ikutan yuk. Pesta kostum untuk para putri. Siapa yang tidak ingin ikut? Dan putri yang paling cantik adalah Baby Doll. Aku akan menang. Jadi siapa di kelas kita yang mendaftar? Aku. Baiklah, sampai jumpa di pesta. Kamu yang jelek seharusnya tidak bergabung. Saya akan menang dan membuktikannya kepada Anda. Ini lebih cocok untukmu. Layak untuk Anda. Persaingannya jelas. Di satu sisi, gadis-gadis kayak Tina dan Suzy. Dan di sisi lain, hanya Baby Doll dan bebek kuning kecilnya. Saya harus mengalahkan mereka. Kembali ke rumah kecilnya, Baby Doll mulai bersiap-siap untuk pesta dansa. Karena cintanya pada Cinderella,
ia ingin menjadi seperti Cinderella. Untungnya, Baby Doll ditemani bebek kuning peliharaannya dalam perjalanan seru ini. Dengan menggunakan telur hasil jerih payahnya, ia memutuskan untuk merawat kulitnya secara alami. Ia bahkan menemukan cara untuk memanfaatkan cangkang telur tersebut. Bebek kuning malang itu menjadi korban utama dalam rutinitas kecantikannya. Meski dengan sumber daya terbatas, kreativitas Baby Doll tetap bersinar. Hanya dia yang bisa memikirkan cara untuk mendapatkan bibir yang indah dan montok. Anda mungkin tidak menduganya, tetapi tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan tampilan pada rambutnya seperti di salon. Tak ada putri yang akan muncul dengan gaun polos. Jadi, Baby Doll tahu ia harus membuat gaun yang memukau. Karena tak mampu membelinya, ia harus mendesainnya sendiri. Dan, tentu saja, bebek kuning kesayangannya membantu mengubah potongan-potongan kain menjadi gaun Cinderella yang cantik. Setelah bekerja keras, Baby Doll sangat senang dengan kreasinya. Ia tak sabar untuk mencobanya. Namun, saat bercermin, dia tampak belum sepenuhnya puas. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan solusi. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Baby Doll dengan keranjang anyaman itu. Kekuatan ini. Sekarang semuanya jelas. Baby Doll menggunakan keranjang anyaman itu seperti mahkota, membuat gaunnya semakin mengembang. Selanjutnya, ia perlu menemukan aksesori yang tepat. Tentu saja, bukan ini. Ia membutuhkan barang-barang yang akan membuatnya bersinar di pesta dansa. Kotak ini mungkin menjadi barang paling berharga di rumah Baby Doll karena penuh dengan barang-barang berkilau. Ketika ia dengan hati-hati menambahkannya ke pakaiannya, ia tampak seperti Cinderella versi kecil. Wow! Ayo berkompetisi! Akhirnya, pesta dansa yang seru tiba. Mari kita lihat bagaimana Suzy dan Tina berdandan. Pertama Suzy, yang terinspirasi oleh Putri Salju untuk kostumnya hari ini. Di sisi lain, Tina tampak berseri-seri sebagai Rapunzel. Hah? Cantik sekali. Dia mungkin benar-benar menang. Jangan biarkan itu terjadi. Akan merusaknya. Ayo kita lakukan ini padanya. Lalu ini. Namun, kepercayaan diri kedua gadis itu memudar ketika Baby Doll muncul. Khawatir, gadis malang yang dulu mereka pandang rendah itu akan menang. Suzy dan Tina segera menyusun rencana licik untuk mencegah Baby Doll naik panggung. Baby Doll sama sekali tidak menyadari bahwa ia akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Hei, ya. Saat ini, Baby Doll terlihat seperti Cinderella, tetapi dia masih versi sebelum Ibu Peri datang. Wajahnya kotor dan gaunnya rusak. Mengapa kau lakukan ini padaku?
Aku ingin kau terlihat menyedihkan. Aku tidak ingin kau memukuli kami. Kalian sungguh kejam. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkan kami sekarang. Para kontestan, silakan menuju panggung. Giliran kita. Ayo. Hei! Suzy dan Tina pergi tanpa sedikit pun penyesalan. Merasa bangga seolah telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka meninggalkan baby doll. Air mata mengalir di wajahnya. Senang bertemu kalian semua. Selamat datang di babak pertama kami, Suzy Putri Salju. Suzy berpakaian seperti putri salju, tampak cantik di luar, tetapi tidak seorang pun dapat melihat niat jahat dalam dirinya. Cantik sekali! Cantik banget! Cantik sekali. Keren banget. Sementara itu, baby doll duduk di sana, merasa tersesat. Namun ia memiliki bebek kuningnya, sahabat setia yang berbagi setiap momen bahagia dan sedih dengannya. Kali ini, bebek itu segera menyusun rencana untuk membantu baby doll. Ia menyadari ia tak boleh menyerah. Ia telah bekerja keras untuk sampai di sini, jadi ia tak boleh membiarkan tipu daya gadis-gadis kaya itu mengalahkannya. Ia menyingkirkan kesedihannya dan mulai memperbaiki segalanya. Baby doll dengan lihai menutupi semua kekacauan yang dibuat Suzy dan Tina. Tapi ia tahu itu belum cukup. Jadi, ia memutuskan untuk menggunakan pita yang terlupakan untuk menambahkan sentuhan istimewa pada gaunnya. Selanjutnya, ia membutuhkan sepatu Cinderella. Cinderella yang sempurna harus memiliki sepatu yang indah agar orang lain terkesan. Baby doll juga menemukan solusinya. Berikutnya adalah Tina Putri Rapunzel. Setelah penampilan Suzy, giliran Tina. Baby doll kehabisan waktu. Akankah ia selesai tepat waktu untuk bersinar di atas panggung? Cantik sekali! Cantik sekali! Dan sekarang babak terakhir kita, Putri Cinderella, Baby Doll. Bagaimana dia sampai di sini? Benar. Ada apa ini? Menyeramkan sekali. Gelap sekali. Ada yang menyentuhku. Tentu saja, orang spesial berhak mendapatkan momen spesial. Lihat saja bagaimana Baby Doll melangkah keluar. Apa? Kini, panggung menjadi milik Baby Doll. Ia siap merebut hati semua orang. Cantik sekali. Sungguh mempesona. Begitu cantik. Yang tercantik dari semuanya, benar? Cantik sekali. Sungguh mempesona. Kamu cantik sekali, Baby Doll. Hai. Dan pemenangnya tidak lain adalah Baby doll. Sama seperti Cinderella yang harus menghadapi banyak tantangan untuk menemukan kebahagiaan, Baby Doll juga bertahan melalui semua kesulitan untuk mencapai kemenangan itu. Wow. dan ratu kita malam ini adalah Baby Doll.